satu data kategori, 3 kelompok atau lebih, dan satu lagi variabel kontinu. Ada 2 yang biasa kita gunakan untuk data seperti ini, yaitu uji Friedman dan uji Kruskal-Wallis. Ada perbedaan yang mendasar antara uji Friedman dan uji Kruskal-Wallis. Uji Friedman digunakan untuk menguji perbedaan satu variabel dependen yang kontinu yang diukur menurut 3 atau lebih metode atau waktu yang berbeda. Misalnya denyut nadi sekelompok lansia diukur sebelum dan setelah senam dan 2 jam setelah istirahat. Jadi ada 3 pengukuran: sebelum senam, langsung setelah senam langsung diukur lagi denyut nadi, dan setelah istirahat 2 jam diukur lagi denyut nadinya. Yang ini adalah merupakan lanjutan daripada contoh soal di uji Wilcoxon. Bentar, saya camkan dulu. Nah, kita punya data dari 11 orang lansia yang kita ukur di nadi sebelum senam. Sesudah senam diukur lagi, dan kemudian setelah istirahat 2 jam kita ukur lagi. Misalnya saja sampel pertama itu tekanan darah denyut nadinya sampel pertama 86 sebelum senam, kemudian setelah senam naik 124, kemudian setelah 2 jam istirahat turun menjadi 96. Demikian juga sampel nomor 2 sebelum senam 88, sesudah senam 126, kemudian setelah 2 jam istirahat kita ukur lagi turun 92, dan seterusnya untuk semua 11 orang lansia pria tadi. Nah, uji Friedman kalau kita gunakan kita lakukan secara manual, kita menggunakan rumus K kuadrat sama dengan 12 dibagi dengan jumlah sampel responden dikalikan kelompok dikali kelompok C1 dikalikan dengan jumlah kuadrat ranking masing-masing kelompok dikurangi 3 kali jumlah sampel dikali dengan jumlah kelompok ditambah 1. Ya. Nah, pada uji Friedman kita ranking adalah menurut responden. Ya. Jadi menurut respondennya. Jadi tadi lansia nomor 1 itu saya hitamkan dulu yang kelihatan. Responden nomor 1 dia sebelum senam tadi rendah sekali denyut nadinya, kita ambil ranking 1. Ya, setelah 2 jam dia menjadi ranking 2 karena turun, tapi setelah senam dia ranking 3. Saya kembali ke data sebelumnya. Jadi ini karena dia paling rendah sebelum ini 86, kemudian nilai yang di atasnya adalah 96, yang terakhir paling tinggi adalah 124, yaitu sesudah senam. Demikian seterusnya. Kalau kita lihat rankingnya adalah sama ya, sebelum senam di ranking 1, setelah senam 2 jam setelah istirahat ranking 2, begitu sudah senam langsung ukur ranking nadinya ranking 3. Kemudian jumlah ranking ini kita jumlahkan ya. Sebelum senam ini dia jumlah rankingnya 11, setelah senam jumlahnya 33, 2 jam istirahat jumlah rankingnya 21, 11 jumlah sampelnya, 3 jumlah kelompoknya dikalikan dengan
jumlah RG kuadrat ya, yaitu 11 kuadrat tambah 33 kuadrat tambah 22 kuadrat dikurangi 3 kali 11 kali 3 plus 1 ya, dapatnya 22. Oke, kali kuadratnya 22 setelah kita hitung. Kemudian kita lihat tabel kali kuadrat dengan derajat kebebasan 3 kurang 1 karena jumlah kelompoknya 3 dikurang 1 artinya dapatnya 2. Nilainya adalah 5,591. Sorry, bukan 5,591. 5,591. Di mana kita melihat bahwa nilai hitung kali kuadrat hitung 22 lebih besar daripada kali kuadrat tabel 5,591. Oke, maka kita menolak hipotesa bahwa tidak ada perbedaan jenis nadi antara tiga kelompok. Karena itu kita berkesimpulan bahwa ada perbedaan jenis nadi lansia sebelum sesudah senam dan setelah 2 jam istirahat. Kalau kita gunakan SPSS ya, kita bisa melihat bahwa kita setelah datanya siap, kita dari Excel kita pindahkan ke SPSS, kita masukkan analyze, pilih non-parametric test, legacy dialog, kemudian kita pilih correlated samples. Nah, 3 variabel itu nadi sebelum, nadi setelah senam, nadi setelah jam istirahat, kita blok, kita klik, dia akan pindah ke kotak test variabel, test type yang kita pilih Friedman. Ya, kemudian hasilnya ke belakang lagi adalah seperti ini ya, dimana hasil tes statistiknya n-nya sama dengan 11, kali kuadrat 22, degrees of freedom-nya 2, p-nya adalah 0,000, lebih kecil daripada 0,005. Sesuai kali kuadrat hitung lebih besar daripada kali kuadrat tabel dengan nilai P lebih kecil dari 0,05. Berkesimpulan bahwa menggunakan grafik. Saudara sudah belajar grafik pada waktu kita diskusi soal Wilcoxon, itu mirip sama ya. Nanti dipelajari lagi itu buat grafik error barnya, box plotnya. Sorry. Saudara belajar lagi bagaimana membuat box plot ya, grafik box plot seperti yang saya sudah terangkan minggu lalu. Berikutnya adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, ciri khas tadi Friedman adalah jumlah sampel ketiga kelompok sama. Oke, itu Friedman harus sama. Sedangkan boleh sama, boleh berbeda. Oke, hanya pada Kruskal-Wallis boleh jumlah sampel boleh berbeda. Nah, kita bisanya akan bandingkan tinggi badan anak laki-laki baru masuk sekolah yang kita pilih secara acak di beberapa SD kota A, kota B, dan kota C. Artinya, kita mengukur tinggi badan anak laki-laki yang baru masuk sekolah dasar di 3 lokasi yang berbeda. Sorry, saya gelapkan dulu ini. Bentar. Nah, kita punya tinggi badan anak-anak baru masuk sekolah. Di kota A ada 18 orang, di kota B ada 14 orang, di kota C ada 16 orang. Jadi Kruskal-Wallis itu bisa jumlah sampelnya menurut tiga kelompok ini sama atau bisa berbeda. Ya, ini saya memberikan contoh bahwa Kruskal-Wallis bisa menggunakan jumlah sampel yang berbeda menurut kelompok masing-masing. Nah,
kita menggunakan rumus Kruskal-Wallis ini, yaitu ya sama juga, chi-square juga, tapi rumusnya adalah 12 dibagi N kali N plus 1. N adalah jumlah seluruh sampel, ya, dikalikan dengan jumlah ranking kuadrat dibagi N kelompok. Ya, R kuadrat ranking masing-masing kelompok kita kuadratkan dibagi dengan jumlah sampel di masing-masing kelompok dikurangi 3N besar ditambah 1. N besar adalah jumlah sampel keseluruhan. Ya, sorry lagi, ini saya perbaiki bentar supaya jelas. Oke. Nah, ini ya, semua sampel kita jadikan satu, baru kita bagi ranking dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Ya, kita lihat misalnya yang terkecil adalah 110,9. Dari 3 kelompok ini yang terkecil adalah 110,9. Kita beri ranking 1. Nilai berikutnya, tinggi berikutnya adalah 111,1. Kita beri ranking 2. Ya. Kemudian nilai berikutnya adalah 111,2. Kita beri ranking 3. Ya. Kemudian nilai berikutnya adalah 111,4, kita beri ranking 4. Nilai berikutnya adalah 111,6, kita beri ranking 5. Ya. Selanjutnya ada 2 nilai 118. Ya, 111,8. Ya. 111,8. Ini ada 2 di kota C1, di kota B1. Ya kan? Karena nilainya sama, kita harus sering ranking yang sama. 6 tambah 5, 6 tambah 7, 13 bagi 2, 6,5. Maka yang data ini mengatakan bahwa tinggi yang 111,8 kita beri ranking 6,5. Begitulah cara meranking berikutnya, ya. Kita dapatkan nanti ranking 8,5 gitu ya. Dan kita jumlahkan nilai ranking masing-masing kelompok. Misalnya kalau kota A itu 48,5 jumlah rankingnya, ranking di kelompok kota B juga 31, di kota C 496,5. Kita hitung secara manual, di mana H sama dengan 12 dibagi dengan 48 kali 48 tambah 1 dikali dengan penjumlahan dari 448,5 bagi 18, 448,5 kuadrat bagi 18, 231 kuadrat bagi 14, 496,5 bagi kuadrat bagi 16 dikurangi 3 kali 48,1. Kita peroleh nilainya adalah 8,07. Kita lupakan tanda ya. Kita gunakan tabel K kuadrat dengan derajat kebebasan K-1 sama dengan 2, di mana nilai K kuadrat tabel itu pada alfa 0,05 adalah 5,591, di mana kita lihat bahwa nilai K kuadrat hitung itu 8,07 lebih besar dari K kuadrat tabel, K kuadrat tabel ya, bukan hitung lagi, yaitu 5,591. Dan kita dengan ini interpretasi kita menolak hipotesa ya yang menyatakan tidak ada perbedaan. Ya, ternyata kita tolak hipotesa itu yang dimana hipotesa alternatifnya adalah kita menolak adanya persamaan, tidak adanya perbedaan. Nah, hasil itu kita simpulkan bahwa ada perbedaan tinggi pada anak usia masih sekolah secara bermakna di ketiga kota tersebut. Itu kalau kita secara manual, tapi saudara nanti tidak menghitung secara manual, saudara selalu
dengan hipotesa, ya, dengan SPSS. Nah, kalau di SPSS, maka struktur datanya harus dirubah terlebih dahulu. Ya, struktur data itu kita rubah di Excel, di mana kota A tadi ada 18 orang, ya, kita buat dua variabel baru yaitu tinggi badan dan kota. Ya, ini dua variabel baru, tinggi badan dan kota. Nah, untuk sampel kota A itu dari 1 sampai 18, yang nomor 1 114,2, nomor 2 113,7, nomor 18-nya 102. Ya. Kemudian kota B itu sampel yang pertama, kita taruh di bawah kota A ini, tingginya 117,2, ya, ada 14 anak, 111,2 dan seterusnya, maka mereka kita beri kode untuk kode kota A-nya 222. Kota C, ya, tinggi badan pertama anak kota C itu 111,8, kita taruh di bawah kota B, ya, dan seterusnya, dan kita beri kode kota 3. Kita copy ke SPSS, kemudian kita pilih analyze, non-parametric test, legacy dialog, independent sample. Oke. Tinggi badan kita masukkan tes variabel, kita blok, klik tanda panah masuk tes variabel, kota kita blok tanda panah, ya, masuk di grouping variabel. Kita tes type-nya kita pilih Kruskal Wallis. Nah, jadi nanti di monitor berikutnya tinggi badan di tes variabel, grouping di kota, ya, dia tanya harus define ring, kita klik di define ring, kita masukkan minimum 1, maksimum 3, kita continue, dan hasilnya adalah min rank daripada kota A itu 24,92, B 16,5, C 31,03. Kita lihat chi-square-nya adalah 8,078, degrees of freedom-nya 2, ya. P-nya adalah 0,018. Ya. Jadi di sini ada kode A. Nah, ini di bawahnya ada keterangan adalah Kruskal Wallis test. Ya. Nah, jadi dengan chi-square terhitung 8,078 lebih besar daripada chi-square tabel 2,591, kita menolak hipotesa dan kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan tinggi badan anak usia masuk sekolah di ketiga kota tersebut. Penyajiannya ada dengan gunakan grafik box plot, ya, harus dilakukan supaya orang bisa lihat sekaligus bagaimana hasil pengujiannya itu. Baik, ada pertanyaan? Materi kita hari ini sampai di sini. Saya stop share. Oke. Semuanya on cam.